Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gebran dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pemberontakan Madiun PKI di tahun 1948, DITII dan G30 SPKI. Yang pertama saya akan jelaskan adalah pemberontakan Madiun. Nah, pemberontakan Madiun ini terjadi tahun 1948 dengan tujuan membangkitkan PKI. Pemberontakan PKI pada 1948 atau dikenal sebagai peristiwa Madiun merupakan pemberontakan kelompok komunis yang terdalam dari Front Demokrasi Rakyat. Ada 4 kelompok FDR, yang ini PKI, PSI, PBI, dan Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau yang bisa disebut SOPSI. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Perdana Menteri Amir Syarifuddin sebagai kabinet setelah perjanjian Renville. Kemudian seorang tokoh komunis Musso menawarkan gagasan yang disebut Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso kemudian menggelar rapat raksasa di Yogyakarta. Di Yogyakarta dia melontarkan gagasan terkait pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo dan salah satunya Madiun, dan masih banyak lagi kota-kota di sana. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto, DITII. Latar belakang ini terjadinya pemberontakan Darussalam atau Tentara Islam Indonesia dan keinginan mendirikan negara Islam dan menolak perjanjian Renville. Pemberontakan yang di awalnya di Jawa Barat kemudian diikuti di daerah lain. Namun dengan latar belakang sendiri, misalnya pemberontakan DITII Aceh di latar belakangi penolakan penggabungan Provinsi Aceh ke Sumatera Utara. Pemberontakan DITII Karmaji Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Pemberontakan ini dilancarkan pada tahun 1948. Pemicu pemberontakan Kartosuwiryo adalah penolakan perjanjian Renville yang menempatkan daerah Jawa Barat di wilayah kekuasaan Belanda. Namun demikian, sekembalinya pemerintah Indonesia ke Jawa Barat, terutama divisi Siliwangi, Kartosuwiryo terus melakukan perlawanan dan serangan yang memakan banyak korban. Kartosuwiryo bahkan memerintahkan percobaan pembunuhan atas Presiden Soekarno pada 30 November 1957 di peristiwa Cikini. Pemberontakan ini baru berakhir setelah Kartosuwiryo tertangkap pada Juni 1962. Pemberontakan DITII Daud Berroh di Aceh. Pemicu pemberontakan ini adalah penolakan dihapusnya Provinsi Aceh dan digabungkannya ke wilayah Aceh dengan Sumatera Utara. Pemberontakan ini berhasil menyelesaikan dengan cara damai setelah melakukan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada bulan Desember 1962 dan dibentuk kembali Aceh sebagai provinsi berstatus daerah istimewa. Dan yang ketiga adalah pemberontakan DITII Amir Fattah di Jawa Tengah. Pemicu pemberontakan ini adalah kekecewaan Amir Fattah akan dominasi kaum kiri sosialis dan komunis di Tegal dan sekitarnya, wilayah basis kekuatan Amir Fattah. Akibatnya Amir Fattah memberontak pada tahun 1950. Pemberontakan dipatahkan setelah operasi militer di wilayah Banyumas dan mengalahkan pasukan Amir Fattah. Pemberontakan DITII Ibnu Hajar di Kalsel. Pemicu pemberontakan ini adalah kegagalan para mantan pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan untuk diterima tentara Indonesia saat itu. APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kebanyakan bekas pejuang ini tidak bisa masuk tentara karena tidak bisa baca tulis, termasuk Ibnu Hajar sendiri. Mereka juga kecewa dengan adanya bekas tentara Kenil, tentara Hindia Belanda di APRIS. Ibnu Hajar membentuk Kesatuan Rakyat yang tertindas KRJT dan menyerbu pos tentara di Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 1950. Pemerintah Indonesia awalnya berupaya menyelesaikan dengan cara damai, namun Ibnu Hajar sempat tertangkap dan dilepaskan untuk membujuk pemberontakan lain menyerah, malah kabur dan meneruskan pemberontakannya.
Pemberontakan DITI Kahar Muzakar di Sulsel. Pemicu pemberontakan ini adalah tuntutan agar milisi Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar bisa diterima tentara, namun mereka tidak lolos syarat dinas militer dan hanya ditempatkan sebagai Korps Cadangan Nasional. Akibatnya Kahar Muzakar memberontak dan menyatakan bagian dari DITI Kartosuwiryo tanggal 7 Agustus 1953. Pemberontakan ini berakhir setelah pada 3 Februari 1965 Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan ABRI. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang G30 SPKI. PKI merupakan salah satu pemenang dalam pemilu 1955, terbentuknya Poros Jakarta Peking, penerapan sistem pemerintahan berlandaskan Nasakom, pergolakan politik yang semakin tidak stabil, terjadinya sengketa antara Angkatan Darat dan PKI. Tujuan dan tokoh G30 SPKI: mengganti ideologi Pancasila menjadi komunisme, terdiri dari dua tokoh yaitu Dipa Nusantara Aide dan Untung Sutopo. Kronologis G30 SPKI. Tahapan persiapan PKI dan tindakan yaitu membentuk ormas-ormas seperti SOSBI, BTI, Kaum Tani, Gerwani dan Lerka, mengusulkan terbentuknya Angkatan Kelima, memfitnah AD dengan isu cap Dewan Jenderal, merebut sarana penting seperti stasiun RRI, pusat telekomunikasi dan Bandara Halim Perdana Kusuma, menculik dan membunuh para jenderal dari Angkatan Darat. Tindakan prajurit TNI AD: mengingatkan pemerintah tentang tindak tanduk kegiatan PKI, menolaknya terbentuk Angkatan Kelima, menyampaikan kepada pemerintah bahwa yang dibentuk AD bukan cap Dewan Jenderal tetapi Wanjakati, menjaga dan mengamankan pemerintah dari situasi politik PKI. Rangkaian terjadinya peristiwa: 30 September PKI menyusun kekuatan dan mempersiapkan pasukan-pasukannya di daerah Lubang Buaya. 1 Oktober 1965 pasukan PKI mengadakan penculikan para jenderal dan ini dilakukan dini hari. 2 Oktober pemerintah mengadakan operasi militer dengan menurunkan pasukan Kostrad di bawah Maijen Soeharto. Yang memerintah pasukan RPKID yaitu Kolonel Sarwo Edi Wibowo. 2 Oktober 1965 pasukan RPKID berhasil merebut kembali sarana penting yaitu stasiun RRI dan pusat telekomunikasi. 3 Oktober 1965 berhasil merebut Halim Perdana Kusuma dan dilanjutkan dengan pencarian para jenderal atas petunjuk Brigadir Polisi Sukitman. 4 Oktober 1965 dilakukan penggalian mayat para jenderal di Sumur Tua, Lubang Buaya. Selanjutnya 5 Oktober 1965 dilakukan pemakaman para jenderal di Kalibata di Taman Makam Pahlawan. 6-9 Oktober diadakan operasi militer pembersihan G30 SPKI baik di Jakarta, Jatim, dan Jateng. 9 Oktober 1965 berhasil menangkap Letkol Latif. 11 Oktober Letkol Untung Sutopo tertangkap di Tegal dan tertembaknya DN Aidit di Boyolali. 24 November 1966 kematian DN Aidit disebarluaskan, dilanjutkan dengan penangkapan tokoh lain G30 SPKI seperti Nyoto, Dr. Subandrio, Umar Dhani, Sam Kamarujam, Kolonel Sakirman. Para jenderal yang terbunuh dalam peristiwa G30 SPKI yakni Jenderal Ahmad Yani Suparman, Jenderal R. Suprapto, Jenderal M. Taharyono, Jenderal D.I. Panjaitan, Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Kapten Tandean. Sekian dan terima kasih.